Langsung kita bacakan ke soal yang pertama mengenai ilmu fiqh. Salah satu hal yang disunatkan yaitu i'tikaf. Yang jadi pertanyaan, coba Anda sebutkan dua syarat i'tikaf tersebut. Kami ulang. Salah satu hal yang disunatkan yaitu i'tikaf. Yang jadi pertanyaan, coba Anda sebutkan dua syarat saja tentang i'tikaf tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Niat dan menetap di dalam masjid. Ya, 100 untuk regu A. Kasih semangat penonton. Berpindah ke soal yang kedua, masih menyangkut dengan ilmu fiqh. Regu B, regu C siap-siap, apabila salah dilemparkan. Soal yang kedua, apakah kewajiban bagi seseorang yang telah meninggalkan wajib-wajib haji? Kami ulang, apakah kewajiban bagi seseorang yang telah meninggalkan wajib-wajib haji? Dilemparkan. Ya, regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Membayar dam. Ya, 50 untuk regu C. Tepuk tangan penonton. Berpindah ke soal yang ketiga, menyangkut dengan ilmu nahwu. Pertanyaannya, dalam disiplin ilmu nahwu, kita pasti disuguhkan beberapa pembahasan, tak kecuali mengenai kalam. Dan jadi pertanyaan, coba Anda jelaskan bagaimanakah takrif daripada kalam tersebut? Al-kalamu wal lafzu murakkabu mufidu bil wada'i. Ya, 100 untuk regu A. Soal yang selanjutnya masih menyangkut dengan ilmu nahwu. Perhatikan baik-baik. Kitab Jurumiyah, salah satu kitab yang paling populer di kalangan santri. Bahkan hampir seluruh pondok pesantren di Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang ada di Aceh, menjadikan kitab Jurumiyah sebagai salah satu kurikulum yang mesti dipelajari oleh santri yang baru belajar. Yang ingin kami tanyakan, siapakah nama penyusun kitab Jurumiyah tersebut? Syekh Ibnu Ajurrum. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Haji Ibnu Ajurrum. Disempurnakan. Ya, jawaban yang sempurna adalah pengarang kitab Jurumiyah adalah Syekh Ibnu Ajurrum yang bernama Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Ya, untuk regu A dikasih nilai 50. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang kelima. Dengarkan ta'rif berikut ini. Hiya kullu sifatin dalat ala nafi ma la yaliqu bihi jalla wa azza. Artinya, tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak patut dengan Allah Ta'ala. Yang jadi pertanyaan,
takrif daripada sifat apakah itu? Kami ulang. Hiya kullu sifatin dalat ala nafi ma la yaliqu bihi jalla wa azza. Yang artinya tiap-tiap sifat yang menunjukkan atas menafikan barang yang tidak patut dengan Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Yang jadi pertanyaan, termasuk takrif daripada sifat apakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Takrif daripada sifat ma'ani. Dilemparkan. Ya, Regusei. Bismillahirrahmanirrahim. Takrif daripada sifat salbiyah. Ya, 50 untuk Regusei. Soal yang keenam masih menyangkut dengan ilmu tauhid. Di antara 20 sifat manakah yang tergolong dalam sifat nafsiyah? Kami ulang. Di antara 20 sifat manakah yang tergolong dalam sifat nafsiyah? Bismillahirrahmanirrahim. Qidam baqam khalafatuhu lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Dilemparkan. Ya, Regusei. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud. Ya, 50 untuk Regusei. Semangat untuk Reguan. Baiklah. Berpindah soal yang ketujuh menyangkut dengan ilmu akhlak. Putri adalah seorang anak yang salihah. Dia selalu mempergunakan waktunya ke tempat yang baik. Salah satunya adalah pandangannya, yaitu matanya kepada hal-hal yang dibolehkan dalam agama. Dari sikap putri tersebut mencerminkan sifat apakah itu? Putri, kami ulang, adalah seorang anak yang solehah. Dia selalu mempergunakan waktunya ke tempat yang baik. Salah satunya adalah ketika ia berjalan, pandangannya selalu kepada hal-hal yang baik di dalam agama. Yang jadi pertanyaan, sikap putri tersebut mencerminkan sifat apakah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Sifat tasawuf. Yang tertera di dalam kitab akhlak. Masih ada waktu 5 detik lagi. Dilemparkan. Antam pernah kalam putri berjalan ha? Yang putri yang pengamu kalang-kalang lain. Kali kamu hampir tu. Ya, yang tertera di dalam kitab akhlak yaitu sifat syukur. Masih di dalam soal yang sama menyangkut dengan ilmu akhlak. Soal yang ke-8. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bunyinya innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala amal itu disertakan dengan niatnya. Maksudnya yaitu dikerjakan tergantung dengan niat. Yang jadi pertanyaannya, ketika seorang menuntut ilmu, maka bagaimanakah yang seharusnya diniatkan? Bagi seorang penuntut ilmu, seharusnya bagaimana dia meniatkan niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Lan ja'be judlah dengan Allah dan Rasul dan jud gadoyahi.
Ya, 100 untuk regu A. Ya, soal yang ke-9 menyangkut dengan ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka hukum bacaan ini disebut dengan, dalam ilmu tajwid, apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, maka hukum bacaan ini disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Idgham bila gunnah. ya 100 untuk regu A. Ya, soal yang terakhir untuk regu A menyangkut dengan ilmu tarikh, sejarah. Apa yang menjadi acuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau memilih tempat tinggal saat hijrah ke kota Madinah? Menjadi acuan kenderaan. Apa yang menjadi acuan Rasulullah di saat beliau memilih tempat tinggal saat hijrah ke kota Madinah? Bismillahirrahmanirrahim. Unta beliau. Ya, 100 untuk regu A. Ya, Dino Takalang nilai sementara untuk regu A memperoleh nilai 550. Regu B masih 0. Regu C 150. Ya, semangat penonton. Ya, sekarang beralih kepada regu B. Selanjutnya regu B, soal pemerataan untuk regu B. Siap-siap juga untuk regu A dan regu C. Soal yang pertama tentang ilmu fiqh. Ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Kami ulangi. Ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Coba sebutkan 5 hari tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. 2 urut raya dan 2 urut tasyrik. 100 untuk regu B. Soal yang kedua untuk regu B masih tentang fiqh. Coba Anda sebutkan secara tertib kafarat bagi orang yang sengaja melakukan jima pada siang hari di bulan Ramadan. Kami ulangi. Coba Anda sebutkan secara tertib kafarat bagi orang yang sengaja melakukan jima pada siang hari di bulan Ramadan. Yang pertama, memerdekakan budak mukmin, menyahana budak mukmin, yaitu berpuasa berturut-turut 2 bulan. Menyahan sanggup puasa 2 bulan, maka diberi makanan kepada 60 orang miskin. Tiap-tiap orang miskin itu 1 muk. 100 untuk regu B. Selanjutnya regu B. Jangan pantang menyerah regu A dan regu C. Siap-siap untuk rebutan juga. Selanjutnya, segala sesuatu ciptaan Allah tidak ada yang kekal. Pasti suatu saat akan binasa bila telah tiba waktunya. Akan tetapi ada 10 perkara yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong Anda sebutkan. Kami ulangi. Segala sesuatu ciptaan Allah tidak ada yang kekal. Pasti suatu saat akan binasa bila telah tiba waktunya.
Akan tetapi ada 10 perkara yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong Anda sebutkan. Dilemparkan. Ruku'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Arash, Lauh Mahfuz, surga dan neraka. Penonton bisa dilengkapi? Sebutkan. 40 untuk ruku'ah. Masih semangat? Ya. Soal yang kelima untuk regu B tentang tajwid. Apa pengertian dari mad iwad? Tabah bari patah Aceh wadah tawakaf. 100 untuk regu B. Soal selanjutnya tentang tarikh ataupun sejarah. Surah dan ayat keberapakah wahyu yang terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Al-Maidah ayatnya. 100 untuk regu B. Tahu mengali ya? Hah? Selanjutnya regu B. Pada suatu saat ilmu ini akan habis. Sebutkan salah satu sebab dari hilangnya ilmu di bumi ini. Kami ulangi. Pada suatu saat ilmu ini akan habis. Sebutkan salah satu sebab dari hilangnya ilmu di muka bumi ini. Karena penyakit hati, hasad, dengki. Dilemparkan. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Hilangnya para alim ulama. 50 untuk regu A. Selanjutnya regu B. Tolong Anda sebutkan sifat-sifat yang mustahil pada seorang rasul. Kami ulangi. Tolong Anda sebutkan sifat-sifat yang mustahil pada seorang rasul. Kidzib, khianat, kitman, baladah. 100 untuk regu B. Soal yang ke-7. Setiap orang pasti memiliki kewajiban masing-masing. Maka menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban bagi tiap-tiap orang mukmin, orang muslimin, non muslimah. Seratus untuk regu B.
Soal yang ke-9 untuk regu B. Siap-siap juga untuk regu A dan regu C. Setiap muslimin dan muslimat pasti sangat mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat. Coba Anda bacakan kewajiban-kewajiban apa saja yang akan kita ketahui dengan adanya ilmu. Kami ulangi. Setiap muslimin dan muslimat pasti sangat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga keselamatan dunia dan di akhirat. Coba Anda bacakan kewajiban-kewajiban apa saja yang akan kita ketahui dengan adanya ilmu. Dilemparkan. Penonton, pas penonton. Jawabannya kewajibanmu kepada Allah, jawabanmu kewajiban kepada Rasul, dan juga kewajiban terhadap sesama manusia. Semangat regu A, regu B, regu C. Kita masuk ke dalam pertanyaan ilmu nahwu. Soal yang terakhir. Secara umum, amil dalam kitab nahwu keseluruhannya ada 100. Dari 100 amil lebih ulangi. Secara umum, amil dalam kitab nahwu keseluruhannya ada 100. Dari 100 amil tersebut dibagi menjadi 2. Sebutkan 2 amil tersebut. Amil lafziyah dan amil ma'nawiyah. 100 lagi untuk regu B. Total nilai sementara untuk regu A 640, regu B 700, regu C 150. Kita lanjutkan soal selanjutnya kepada kepada regu C, disimak baik-baik. Soal yang pertama berkaitan dengan tauhid. Barang yang tidak boleh ada pada akal seperti ketiadaan Allah Ta'ala atau bersyarikat Allah Ta'ala dengan lainnya adalah pengertian dari Bismillahirrahmanirrahim. Mustahil. Ya, benar. 100 untuk regu C. Soal nomor 2 masih yang sama. Tolong Anda bacakan ta'rif daripada istirna. Kita ulangi. Tolong Anda bacakan ta'rif daripada istirna. Ya, dilemparkan regu B. Al-isti'nahul ilahi kulli ma siwahu. Ya, 50 untuk regu B. Soal nomor 3. Coba Anda bacakan doa setelah beristinja. Coba Anda bacakan doa setelah beristinja. Ya, dilemparkan.
Hantong bajerong. Mahaya lah. Soal nomor 4 untuk regu C. Jawab Juli. Hatalah lah. Oh, hanggung nilai. Ada 10 hal yang dilarang bagi orang yang ihram. Coba Anda sebutkan 3 saja hal-hal yang dilarang tersebut. Kami ulangi. Ada 10 hal yang dilarang bagi orang yang ihram. Coba Anda sebutkan 3 saja hal-hal yang dilarang tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Menggunakan pakaian yang berjahit, lalu membunuh binatang atau hewan, setelahnya berjima. Ya, kembali 100 untuk regu C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Kita pandang bagian nahu. Penonton, dalam nahu pasti ada yang bermakna bermula sebagai mubtada dan ada yang bermakna itu sebagai khabar. Itulah pasangan suami istri. Coba Anda sebutkan ta'rif daripada mubtada dan khabar. Al-mubtada'u wal ismu marfu'u 'ala awamili lafdhiyati. Ya, dilemparkan. Ya, regu A. Tunggu mata kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Khabar adalah khabar isim yang marfu' yang mubtadi wa mubtada. Mubtada adalah khabar isim yang marfu' yang sunyi daripada amil nasab dan amil jazam. Ya, kita kasih nilai kepada regu C 50 dan regu A 50. Soal berikutnya nomor 6. Masih dalam bahagian nahwu saraf. Bagi seorang santri tentu tidak asing lagi dengan istilah i'rab, yaitu perubahan segala akhir kalimat dengan sebab adanya amil yang masuk. Yang ingin kami tanyakan adalah sebutkan pembagian i'rab. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab terbagi pada 4: rafa', jazam, khafad, dan nasab. Iya, kembali 100 untuk regu C. Kita lanjut kepada soal nomor 7. Dalam hal mensyukuri nikmat Allah ialah mempergunakan pemberian-pemberian Allah itu kepada pekerjaan yang disukainya. Maka nikmat seperti kaki kepada tempat baik seperti apakah yang sepatutnya kita langkahkan? Sebutkan yang sesuai tercetus dalam kitab pelajaran akhlak tentang penggunaan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Berjalan ke masjid, berjalan ke majelis-majelis ilmu. Iya, 100 untuk regu C.
Nah, soal ke-8 untuk regu C. Perhatikan, penonton baik-baik. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita takut akan Allah. Salah satunya dengan mensyukuri nikmat Allah, yaitu seperti lidah. Mestilah kita bertutur dengan kata-kata yang baik, seperti membaca Al-Quran, menghafal pelajaran, memberi nasihat, dan lain sebagainya. Maka coba bacakan satu hadis Nabi yang berkaitan dengan pernyataan di atas. Kita ulangi. Sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita takut akan Allah. Salah satunya dengan mensyukuri nikmat Allah, yaitu seperti lidah. Mestilah kita bertutur dengan kata-kata yang baik, seperti membaca Al-Quran, menghafal pelajaran, memberi nasihat, dan lain sebagainya. Maka coba bacakan satu hadis Nabi yang berkaitan dengan pernyataan di atas. Lemparkan. Penonton. Baik, pegang agak tu, buka, tu. Nah, soal selanjutnya nomor 9, seputaran tajwid. Hukum bacaan mim mati bertemu dengan huruf mim disebut apa? Jam ini. Ya, lagi 100 untuk regu C. Soal yang terakhir untuk regu C. Berapa tahunkah Rasulullah SAW menyiarkan agama Islam sampai akhir hayatnya? Kita ulangi. Berapa tahunkah Rasulullah SAW menyiarkan agama Islam sampai akhir hayatnya? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, soal yang terakhir memperoleh nilai 100 untuk regu C. Maka kita lihat sementara perolehan nilai regu A 690, regu B 750, dan regu C 800. Kita beri aplaus dulu kepada ketiga kelompok. Selanjutnya kita akan melihat, mendengarkan soal rebutan. Siap-siap regu A, regu B, regu C. Coba tekan tombol belnya. Regu A, belnya. Regu B, C. Ya. Tolong disimak baik-baik. Pertanyaan pertama, soal rebutan. Bagaimanakah arti wajib pada hukum akal? Regu C. Tidak diterima oleh akal. Barang yang tidak diterima oleh akal akan ketiadaannya. 100 untuk regu C. Soal yang selanjutnya menyangkut dengan kitab akhlak. Salah satu daripada niat yang baik adalah agar dihilangkan kejahilan, karena kejahilan pada perkara agama itu kecelakaan ataupun kemudaratan. Tapi jika sudah berilmu, diperintahkan agar mengajarkan orang lain jika sudah berilmu. Yang jadi pertanyaannya, coba jelaskan
sebab dianjurkan mengajarkan orang lain jika sudah berilmu. Sebenarnya hanya diulang Pak soal rebutan, tapi nyota ulang. Salah satu dari niat yang baik adalah agar dihilangkan kejahilan. Karena kejahilan pada perkara agama itu suatu kecelakaan ataupun kemudaratan. Tapi jika sudah berilmu, diperintahkan agar mengajarkan orang lain jika sudah berilmu. Yang jadi pertanyaannya, coba jelaskan sebab dianjurkan mengajarkan orang lain jika sudah berilmu. Ya, regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Karena mengajarkan orang lain dalam kebaikan adalah perbuatan yang dikasihi dalam agama. Ya, 100 untuk regu B. Ya, selanjutnya kita lanjut soal nomor 3 untuk rebutan. Perhatikan baik-baik. Terhadap pecinta kitab klasik, kitab kuning, nama tokoh seperti si Zaid dalam berbagai contoh suatu kasus sering kita dengarkan. Kadang si Zaid menjadi tokoh protagonis, kadang menjadi antagonis. Contohnya seperti Daraba Zaidun Amran. Pertanyaannya adalah, dii'rabkan sebagai apakah kalimat Penonton peregu tak nyawa? Ya, na yang pegah B, na yang pegah C, A na mana? Na cik telat. B ke Pak E. kita lanjut soal ya. Lanjut soal nih, Hanabi. Kita lanjut soal ya. Kita ulang aja. Jawabannya sebagai fa'i tadi ya. Terhadap pecinta kitab klasik kitab kuning, nama seperti tokoh si Zaid dalam berbagai contoh suatu kasus sering kita dengarkan. Kadang si Zaid menjadi tokoh protagonis, kadang menjadi tokoh antagonis. Contohnya seperti Daraba Zaidun Amran. Pertanyaannya adalah, diarabkan sebagai kalimat apakah Zaidun dalam contoh tersebut? Dan jawabannya adalah betul. Diarabkan sebagai fa'il. Maka nilainya 100 untuk regu B. Tolong biarnya dengan dilepas dulu waktu tekan, karena tidak menampakkan mana yang pertama tekannya. Agak ragu-ragu sedikit untuk aku bilang. Kalau yang dilepas dulu, dia benar. Nah, udah aja. Soal selanjutnya tentang ilmu tajwid. Siap-siap, regu A, regu B, regu C. Selain idhar qamariyah, terdapat juga idgham syamsiyah yang jumlah hurufnya 14. Coba Anda sebutkan yang ke-14 tersebut. Penonton,
Santriwati. Jawabannya ta, dal, zal, ro, za, sin, shin, sod, ton, to, lo, lam, dan nun. Dilanjutkan. Dilanjutkan doa soal yang kelima menyangkut dengan ilmu nahu. Mubtada dan khabar adalah salah satu bentuk jumlah ismiyah dalam merealisasikan sebuah kalam. Coba Anda jelaskan bagaimanakah takrif atau definisi daripada mubtada. Regu B. Mubtada adalah khabar isim yang marfu yang sunyi daripada amil lafzi. Ya, 100 untuk regu B. Betul kecil. Mana pendukungnya nih? Santai ya. Oh, pendukung regu B. Regu C. Regu A. Kita lanjut ke soal yang ke-6 menyangkut dengan ilmu akhlak. Berkata oleh Imam bin Athaillah Al-Iskandari, beramal sesuatu harus dengan niat yang ikhlas. Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu karena Allah. Sebaliknya ikhlas yaitu ria, karena ria adalah mengerjakan sesuatu mengharapkan pujian dari manusia. Yang jadi pertanyaan, sebutkan hukum beramal dengan ria dan alasan kenapa dihukumkan demikian. Ya, regu B. Dilarang beramal dengan ria, alasannya tidak diberi pahala oleh Allah. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu B. Semangat penonton. Beralih, kita berpindah ke soal menyangkut dengan ilmu fiqh. Pada ibadat haji, ada yang dinamakan rukun haji dan ada pula yang dinamakan dengan wajib-wajib haji. Coba sebutkan wajib-wajib haji tersebut. Ya, regu C. Wajib haji ada 3. Yang pertama ihram di miqat. Yang kedua melempar 3 jumrah, yaitu jumrah kubra, wusta dan aqabah. Yang ketiga tahallul. Ya, 100 untuk regu C. Nah, sudah keluar busai. Soal yang selanjutnya. Soal yang ke-8 menyangkut dengan ilmu fiqh. Dengarkan baik-baik, cerdas dan cermat. Coba sebutkan orang-orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa. Regu B. Orang lansia, orang yang menyusui atau mengandung, orang sakit dan si musafir. Ya, lagi-lagi 100 untuk regu B. Dalam kitab saraf ada yang kita kenal dengan tasrif 10. Yang jadi pertanyaannya adalah, coba Anda bacakan tasrif 10 dengan menggunakan kalimat daraba. Ya, regu C.
Bismillahirrahmanirrahim. Daraba yadribu daraban fahuwa daribun wa zaka madrubun idrib la tadrib madribun madribun yadrabun. Ya, 100 untuk Regu C. Masih perang dua. Masih perang dua. Benar-benar eh. Masih perang apa ah? Itu apa? Pertanyaan terakhir untuk Regu A, masih semangat? Coba tekan bel sekali. Regu B, Regu C. Pertanyaan umum. Disimak baik-baik. Pertanyaan terakhir. Pada tahun berapakah diresmikannya Dayah Mutmainnah Al-Waliyah? 2012. Ditambahkan nilai 100 untuk Regu B. Ya, dengan berakhirnya soal tadi maka berakhir soal untuk sesi kedua. Kita lihat perolehan nilai sementara, bukan nilai sementara, nilai akhir. Untuk Regu A, nilai akhir 690. Untuk Regu B, 1350. Dan untuk Regu C, 1100. Maka untuk sesi, dengan berakhirnya sesi kedua, maka malam ini sudah berakhir untuk bidang cerdas cermat. Dan insya Allah malam besok akan kita lanjut dengan 3 regu yang akan merebut juara 1, 2, dan 3. Mungkin dari kami hanya sekian. Di mana ada kekurangan kami memohon maaf. Sebelumnya kami umumkan kepada peserta sudah bisa mengambil tempat kembali. Ya, kami infokan kepada kelompok yang akan tampil malam besok. Di sesi pertama yang tadi kelompok C, yang ketuanya Tengku Zulkhalis, masuk final ya. Kemudian selanjutnya yang sesi kedua yang kelompok dipimpin oleh Tengku Isra, dan yang ketiga yang tampil final malam besok adalah Regu C di sesi kedua yang dipimpin oleh Tengku Al-Furqan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.